Kenalin, nama gue Nana. Gue dari Kalimantan, tepatnya di Kalimantan Timur. Anak Kaltim, mana nih suaranya? Jadi gini, cerita gue ini pure cerita nyata yang gue alami. Gak ada yang dibuat-buat. Dulu, waktu gue masih kecil, bokap nyokap gue kerja. Jadi, gue sering dititipin ke nenek. Sebagai bocil yang aktif, gue orangnya gak bisa diem di rumah. FYI, di daerah rumah nenek gue, itu gak ada anak kecil selain gue. Dan rumah nenek gue ini sebelahnya lahan kosong yang rimbun daun-daun dan rumput. Suatu hari, sehabis gue makan siang sama nenek, gue keluar rumah buat main masak-masakan pakai tanah di halaman rumah. Tiba-tiba ada yang manggil dari lahan kosong di sebelah rumah nenek. Nana, sini main bareng aku. Suara anak kecil gitu. Terus gue celingukan dong nyari asal suara itu. Gak lama suara itu muncul lagi. Tapi kali ini suaranya agak serem. Nana, sini main sama aku. Gue masih nyari siapa yang manggil gue. Seketika mata gue nangkep sosok anak kecil di lahan kosong lagi berdiri natap gue. Gue tatap balik tuh sosoknya dan gue samperin. Pas gue samperin, anak kecil itu senyum serem gitu. Gue gak takut sama sekali waktu itu. Karena yang ada di pikiran gue, oh ini orang yang tadi ngajak main aku kan ya? Gue diem natap sosok itu dan dia itu juga natap balik gue. Gue ajak ngomong tuh dia. Kamu ngajak aku main ya? Sosoknya ngangguk. Gue nanya dong, mainnya di mana? Sosok itu nunjuk ke arah lahan kosong dan gue ngomong lagi. Aku gak dibolehin nenek main ke sana. Kita mainnya di halaman situ aja ya. Tadi aku udah masak makanan. Ayo ke situ. Gue narik tangan sosok itu ke tempat gue main masak-masakan tadi. Pas udah di halaman rumah nenek, gue nyuruh dia buat duduk. Ayo duduk. Dia langsung duduk di depan gue. Sosok itu natap hasil masak-masakan gue. Terus gue tawarin dia buat makan masakan gue. Kamu mau makan ini? Dia ngangguk dong. Terus langsung dia ambil masakan bohongan yang tadi dari tanah. Anehnya, tuh masakan mainan malah dia makan beneran. Gue tanya ke dia, enak nggak? Terus dia ngangguk. Goblok banget. Gue nanyain enak apa enggak padahal tuh masakan bohongan. Gue yang waktu itu penasaran, coba nanya dia. Nama kamu siapa? Kita belum kenalan tadi. Dia jawab dengan suara lirih banget. Fania. Halo Fania, nama aku Nana. Dari sekarang kita adalah teman. Ucap gue kesenengan dapet teman baru. Ya emang sebelumnya gue tuh gak punya temen di deket rumah nenek. Jadi pas ketemu Fania, gue jadi seneng banget dapet teman main. Fania senyum pas gue ngomong kita itu temen. Kita main-main tuh di halaman. Dari kejauhan, nenek ngawasin gue yang lagi main sendirian di halaman. Nenek keanehan sama gue yang ngomong sendirian sambil ketawa-ketawa. Seakan-akan ada yang nemenin gue main. Nenek manggil gue. Ade main sama siapa? Asik banget kayaknya. Tanya nenek gue. Gue langsung jawab, main sama Fania, Nek. Hehehe. Nenek gue agak kaget pas gue sebut nama Fania. Nenek langsung nyuruh gue masuk ke dalam rumah. Dek, udah yuk masuk, sebentar lagi mama datang jemput adek. Nenek gue bohong. Soalnya gue tahu kalau mama biasanya jemput malam. Tapi ya gue nurut aja. Sebelum gue masuk, gue ngajak Fania buat masuk juga ke dalam rumah nenek. Tapi Fania nolak. Dia bilang, aku pulang ke rumah aku aja. Besok kita main lagi ya Nana. Gue ngangguk dan langsung lari masuk ke dalam rumah. Pas di dalam rumah, nenek nyuruh gue buat cuci kaki sama tangan. Setelah gue cuci kaki sama tangan, nenek nyuruh gue buat duduk deket dia. Buat ngerapihin rambut gue yang udah acak-acakan. Sambil ngerapihin rambut, nenek ngomong ke gue, Adek ketemu Fania di mana? Gue langsung jawab, di sebelah Nek. Tadi Fania lagi berdiri natap Nana. Jadi Nana ajakin main masak-masakan. Terus Fanianya makan masakan Nana Nek. Kata Fania, masakan Nana enak banget. Gue ceritain ke nenek dengan excited. Respon nenek gue ketawa-tawa aja pas gue ceritain itu. Pas gue ngeliat ke arah nenek, di belakang nenek ternyata ada Mbak Kunti yang lagi ngeliatin gue. Tapi ya namanya masih bocil polos, gak tahu apa-apa, sontak gue langsung ngomong aja.
Nenek, ada tante cantik di belakang nenek. Nenek gue langsung nengok ke belakang dan gak ada siapa-siapa. Nenek nyentil pelan kepala gue. Jangan nakut-nakutin nenek. Ih, anak nakal. Gue ngelak dong. Tadi beneran ada tante cantik nenek. Ih. Seketika wajah nenek gue berubah drastis. Yang awalnya senyum lebar jadi wajah khawatir. Gue yang ngeliat ekspresi nenek yang berubah langsung nanyain nenek kenapa. Nenek gue senyum. Nenek gak apa-apa dek. Gue ngangguk aja. Abis itu gue ke kamar buat ngambil TV kecil yang biasanya buat nonton kaset. Pas gue lagi ngambil TV kecil di kamar, ada yang manggil gue dari pojokan. Adek. Gue noleh dan yang gue lihat pas itu almarhum kakek gue. Gue langsung nyamperin dan meluk kakek gue. Kakek, adek kangen. Kakek kemana aja? Ucap gue sambil meluk kakek. Kakek gue jawab, kakek abis pergi jauh dek. Gue lepas pelukan. Kakek gak pergi lagi kan? Tanya gue yang gak mau kakek pergi lagi. Ya gue emang gak dikasih tahu kalau kakek udah meninggal. Gue masih kecil dan gue gak paham apa arti meninggal. So, gue cuma dikasih tahu kalau kakek itu lagi pergi jauh. Kakek gue senyum tipis dan bilang ke gue, kakek harus pergi lagi. Kamu yang pinter ya, jangan nakal. Nurut apa kata nenek sama mama bapak ya. Gue cuman ngangguk aja dan gak lama kakek gue hilang. Gue kebingungan pada saat itu. Tapi kebingungan itu gue tepis dan gue lanjut ambil TV kecil dan langsung bawa ke ruang tengah. Di ruang tengah gue naruh TV-nya di atas meja. Gue milih-milihin kaset apa yang mau gue tonton hari ini. Lagi serius milih, tiba-tiba ada tangan yang nunjuk kaset Barbie. Gue ambil tuh kaset dan nengok ke asal tangan itu. Ternyata itu tangan Mbak Kunti yang tadi natap gue di belakang nenek. Gue senyum natap dia sambil bilang, tante mau nonton ini? Dia ngangguk dan gue langsung oke aja dan masang kaset itu ke TV kecil. Pas film Barbie-nya mulai, gue pindah ke samping Mbak Kunti. FYI, gue punya kebiasaan unik. Gue itu tipe yang kalau nonton maunya rebahan di pangkuan orang. Gue rebahan tuh di pangkuan Mbak Kunti. Mbak Kunti diem aja pas gue rebahan di pangkuannya. Malahan dia sambil ngelus kepala gue. Gue yang dielus keenakan, sampai ketiduran. Saking enaknya tuh elusan Mbak Kunti. Pas bangun, gue udah di kamar dan Mbak Kunti udah gak ada. Gue keluar kamar nyariin keberadaan Mbak Kunti. Tante cantik, tante di mana? Gue cari-cari dan akhirnya gue ketemu Mbak Kunti di atas lemari koleksi patung almarhum kakek gue. Gue nyamperin Mbak Kuntinya. Tante, kok aku bisa di kamar sih? Ucap gue ke Mbak Kunti. Mbak Kunti ngejawab dengan suara lembut banget. Tadi nenek yang pindahin kamu ke kamar. Gue langsung jatuh cinta sama suara Mbak Kunti itu. Asli woy, lembut banget, kayak suara mbak-mbak penyiar bioskop. Setelah dengar jawaban Mbak Kunti, gue ngangguk aja dan langsung pergi ninggalin Mbak Kunti. Gue ke dapur nyari nenek. Nenek lagi masak buat makan malam. Nenek gue noleh. Mau apa dek? Mau minum susu? Tawar nenek gue yang udah apal banget kalau habis bangun tidur pasti nyariin susu. Iya nek, mau susu. Nenek gue langsung bikinin susu. Dan pas udah jadi susunya langsung dikasihin ke gue. Dan gue langsung minum tuh susu. Nenek gue senyum sambil ngeliatin ke arah gue. Abis itu nenek langsung lanjut lagi buat masak. Setelah susu gue habis, gue ke teras rumah buat duduk di kursi. Pas itu udah sore menjelang malam. Biasanya gue duduk di situ buat nungguin nyokap jemput. Gak lama nyokap datang sama bokap. Gue kegirangan sampai loncat-loncat. Mama, papa. Gue langsung lari loncat ke arah nyokap gue. Dek, jangan loncat. Akhirnya gue digendong mama masuk ke dalam rumah nenek. Nenek nyambut kedatangan nyokap sama bokap gue dan langsung nyuruh mereka buat makan. Pas di meja makan, gue ditaruh di kursi yang emang khusus buat gue. Di tengah pas lagi makan, nenek gue bilang ke ortu gue kalau kemungkinan mata batin gue tuh kebuka. Kedua ortu gue kaget. Nenek gue nyaranin buat tutup aja mata batin gue. Takutnya mengganggu keadaan mental gue pada saat itu. Ortu gue ngeiyain apa kata nenek gue. Besoknya, gue dibawa ke orang pintar buat nutup mata batin gue.
Pas udah nyampe di rumah orang pinternya, ortu gue langsung ngejelasin niat kedatangan kami ke orang pinter itu. Nah, orang pinter itu langsung paham pas orang pinter itu ngeliat ke arah gue. Orang pinter itu kaget, pake banget malah. Mukanya pucet seketika. Bokap gue nanya ke orang pinter itu, "Kenapa mbah?" Orang pinter itu jawab, "Saya nggak berani. Anak ini dijaga sama nyai sesepuh keluarga kalian. Dan bukan cuma nyai saja yang menjaga dia, tapi ada juga sosok anak kecil dan kunti yang menjaganya." Ucap mbah itu sambil ketakutan. So, ortu gue pasrah dan mencoba menerima kenyataan. Ya, begitulah cerita gue. Sampai sekarang mata batin gue tetap aktif. Dan Vania sama Mbak Kunti juga masih sama gue. Mereka sering banget temenin gue main. Tapi kalau nyai, gue belum pernah lihat sih. Mungkin belum waktunya gue melihat dia. Suatu saat mungkin. So, buat kalian yang punya mata batin kayak gue, please tenang, gak perlu diumbar. Cukup kalian dan orang terdekat aja yang tahu. Tapi ingat, kita masih punya Tuhan. Tuhan yang akan selalu menjaga dan mengawasi kita. So, kalau kalian suka, jangan lupa subscribe channel Gue Punya Cerita. See you! 네, 여러분, 이렇게 해서 오늘은 불닭볶음탕면 3컵에 치즈 돈가스 먹어봤는데요. 불닭볶음탕면은 처음 먹어봤는데 완전 맛있어요. 국물이 굉장히 진득하면서도 달콤하면서 고소한 맛이 났어요. 콩모짜렐라가 들어가 있는 치즈 돈가스랑 함께 먹으니까 불닭볶음면 좋아하시는 분들은 꼭 한번 드셔보시면 좋을 것 같아요. 그럼 오늘도 너무 맛있게 잘 먹었습니다.